Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas K013. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi chapter 7, yaitu Cash and Receivable. Sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini terdapat 6 anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Eka Melina dengan NPM Mahir 145. Lalu yang kedua ada Ismena Edrea Azaria dengan NPM Mahir 228. Lalu ada Rizky Lamtama Sitorus dengan NPM Mahir 243. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Fikir Raka Andarwa dengan NPM Mahir 250. Lalu ada Jenny Regiza Balkis dengan NPM Mahir 276. Dan yang terakhir ada Dewinta Trisna Putri dengan NPM Mahir 411. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cash atau kas. Kas adalah sebuah aset paling likuid, terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia di bank. Instrumen yang termasuk kas antara lain money order, cek bersertifikat, cashier's check, cek pribadi, dan bank draft. Rekening tabungan juga bisa dianggap sebagai kas karena bank jarang meminta pemberitahuan sebelum penarikan. Nah, di sini ada klasifikasi item bermasalah. Beberapa item yang sering menimbulkan kebingungan klasifikasi antara lain, yang pertama ada cek mundur dan IOUs, dicatat sebagai piutang. Yang kedua ada uang muka perjalanan, dianggap sebagai piutang jika dipotong dari gaji atau biaya dibayar di muka. Yang ketiga ada perangko, yaitu persediaan perlengkapan kantor atau biaya dibayar di muka. Yang terakhir ada petty cash dan change funds, yaitu aset lancar atau kas. Yang selanjutnya ada 3 isu utama pada pelaporan kas. Yang pertama ada cash equivalence atau setara kas, investasi jangka pendek yang sangat likuid dengan 2 syarat. Yang pertama mudah dikonversi menjadi kas, dan yang kedua resiko perubahan nilai tidak signifikan. IFRS mensyaratkan jatuh tempo kurang lebih 3 bulan sejak tanggal perolehan. Contohnya obligasi pemerintah, commercial paper, money market fund tertentu. Yang kedua ada restricted cash atau kas yang dibatasi, kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu, misalnya penggajian, dividen, dan ekspansi pabrik. Jika materialnya dipisahkan dari kas biasa dalam laporan keuangan, dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai aset lancar jika akan digunakan dalam 1 tahun, dan yang kedua, sebagai aset tidak lancar jika lebih dari 1 tahun. Saldo kompensasi atau compensating balance, saldo minimum yang diwajibkan bank sebagai syarat pinjaman juga termasuk restricted cash dan harus diungkapkan secara terpisah. Yang kedua, ada bank overdraft atau cerukan bank, terjadi ketika perusahaan menarik cek melebihi saldo rekeningnya, dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau digabung dengan utang usaha, dan dapat dimasukkan sebagai komponen kas jika overdraft dapat dilunasi waktu-waktu dan merupakan bagian integral manajemen kas perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu piutang atau receivable. Piutang merupakan klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain akibat transaksi yang terjadi, terutama dari penjualan secara kredit. Dalam laporan posisi keuangan, piutang diklasifikasikan menjadi piutang lancar yang diharapkan tertagih dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi, serta piutang tidak lancar yang memiliki jangka waktu lebih panjang. Selain itu, piutang juga dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu piutang dagang yang berasal dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan kredit, dan piutang non-dagang yang timbul dari transaksi lain seperti uang muka, bunga, dividen, atau klaim terhadap pihak tertentu. Dalam bab piutang terdapat pembahasan mengenai pengakuan piutang usaha. Piutang usaha diakui ketika perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan sehingga kendali atas barang tersebut berpindah. Pada saat itu, perusahaan berhak menerima pembayaran sehingga piutang dan pendapatan penjualan dapat dicatat. Indikatornya antara lain pelanggan telah menerima barang, kepemilikan berpindah, serta resiko dan manfaat kepemilikan sudah beralih kepada pelanggan. Lalu selanjutnya terdapat pengukuran harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah yang diharapkan perusahaan akan diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dijual. Jika nilai pembayaran sudah pasti, maka pengukuran piutang relatif mudah. Namun, dalam beberapa kondisi, perusahaan perlu mempertimbangkan
imbalan variabel seperti diskon atau retur yang dapat memengaruhi jumlah piutang yang dicatat. Oke, di sini kita masih di receivable atau piutang. Di sini kita akan membahas mengenai variable consideration, yaitu sebuah kondisi di mana harga penjualan ini harganya itu tidak pasti. Dikarenakan pasti bisa berubah karena tergantung kejadian yang ada di masa depan. Contohnya, seperti karena adanya diskon, retur barang, allowance, atau adanya bonus. Nah, hal ini itu dapat mempengaruhi harga transaksi dan jumlah piutang yang akan dicatat oleh suatu perusahaan. Di sini terdapat 4 faktor utama yang dapat mempengaruhi harga transaksi. Yang pertama ada trade discount, yaitu suatu potongan harga yang diberikan kepada distributor atau pembeli dalam jumlah yang cukup besar. Di mana tujuannya ini agar perusahaan ini tidak perlu sering mengubah harga katalog dan untuk memberikan harga khusus kepada pelanggan tertentu. Untuk trade discount ini tidak dicatat secara terpisah. Namun perusahaan ini langsung mencatat harga setelah diskon sebagai penjualan dan piutang. Lalu yang kedua ada cash discount. Di sini cash discount ini diberikan agar pelanggan ini dapat membayar lebih cepat. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan nanti. Lalu yang ketiga ada sales return and allowance, di mana sales return ini terjadi ketika pelanggan mengembalikan suatu barang, dan allowance adalah potongan harga ketika barang ini rusak atau cacat tetapi tidak dikembalikan oleh pelanggan. Di mana dalam kasus ini perusahaan ini harus memperkirakan kemungkinan retur agar pendapatan yang dilaporkan ini lebih realistis. Lalu yang keempat ada time value of money, di mana konsep ini menjelaskan bahwa nilai uang di masa depan ini tidak sama dengan nilai sekarang. Ketika piutang ini dibayar dalam waktu yang lama, maka nilainya itu perlu dihitung menggunakan present value. Contohnya, di saat ini piutangnya sebesar $10.000, lalu akan dibayar 10 tahun ke depan. Nah, $10.000 sekarang dan untuk $10.000 ke 10 tahun ke depan itu sudah beda nilainya. Maka perlu perhitungan dengan menggunakan present value dan future value. Oke, di sini saya akan menjelaskan tabel yang di sini ya. Ini untuk cash diskon. Nah, di pencatatan cash diskon ini terdapat 2 metode. Yang pertama ada gross method, di mana pada gross method ini perusahaan mencatat penjualan sebesar harga penuh. Walaupun di situ tulisannya ada 2/10, yaitu di mana diskon 2% ketika perusahaan membayar 10 hari, maka pencatatannya tetap dicatat secara penuh dan nanti di akhir akan ditulis diskonnya. Sedangkan pada net method, perusahaan ini langsung mencatat penjualan setelah dikurangi oleh diskon. Dikarenakan kebanyakan perusahaan itu pasti akan mengambil harga diskon agar lebih menguntungkan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada valuation of accounts receivable atau penilaian piutang usaha. Nah, perusahaan ini mencatat kerugian kredit sebagai debit pada beban piutang tak tertagih. Terdapat 2 metode yang digunakan dalam akuntansi piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung dan yang kedua metode pengisian. Nah, di sini saya akan membahas tentang direct write-off method for uncollectible account atau metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Terus ini ketika suatu perusahaan itu menentukan bahwa suatu piutang tidak dapat ditagih, perusahaan tersebut membebankan kerugian ke beban piutang tak tertagih. Misalnya ini anggaplah contoh pada tanggal 10 Desember 2022 Cruise Ltd menghapus piutang tak tertagih milik
Usado sebesar NT 8 juta dolar. Jurnalnya itu sebagai berikut. Jadi ada beban piutang tak tertagih pada piutang usaha Usado. Nah, ini untuk mencatat penghapusan piutang Usado. Nah, selanjutnya ada allowance method for uncollectible accounts atau metode pengisian untuk piutang tak tertagih. Nah, ini ketika perusahaan telah menggunakan semua cara untuk menagih piutang yang jatuh tempo dan penagihan tampaknya mustahil, perusahaan ini harus menghapus piutang tersebut. Contohnya, anggaplah di Wakil Presiden Keuangan Brown Furniture mengotorisasi penghapusan saldo sebesar 1.000 yang terutang oleh Randall Peak pada tanggal 1 Maret 2023. Jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Jadi di beban piutang tak tertagih itu di debit, terus cadangannya di kredit. Ini untuk mencatat perkiraan piutang tak tertagih ya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang notes receivable pada tujuan pembelajaran yang keempat. Yang pertama, kita akan masuk pada bagian recognition of note receivable atau tentang wesel tagih, di mana pencatatan atau pelaporan tersebut digunakan dalam piutang pada nilai sekarang yang diharapkan suatu perusahaan untuk mendapatkan nilai sekarang di pasar. Ketika terjadi perubahan tersebut pada bunga, diperlukan perhitungan untuk mencari wesel tagih yang pasti. Seperti pada contoh berikut. Terdapat ilustrasi diskonto wesel yang diterbitkan pada nilai normal yang diasumsikan pada perusahaan Bigelow SA yang meminjamkan Scandinavian Imports 10.000 yen dengan imbalan wesel 10.000 berjangka waktu 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa 10% akan ditunjukkan pada diagram tersebut, di mana I atau bunga nilai 10% dengan jangka waktu bunga yang ditentukan adalah 1.000 yen per tahunnya. Sehingga didapatkan perhitungan nilai nominal uang kertasnya adalah 10.000 yen dan nilai sekarang digunakan dengan rumus PPF atau present value factor, yaitu dengan jangka 3 periode waktu dengan jumlah bunga 10% menghasilkan 10.000 yen dikali dengan 0,75132 sehingga diakumulasikan senilai 7.513 yen. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan nilai sekarang dari bunga adalah 1.000 yen dikali dengan PPF ordinary annually senilai 10% sehingga dihasilkan 1.000 yen dikali dengan 2,48685 2,487 sehingga nilai sekarang dari wesel adalah 10.000. Kalau kita bisa melihat perbandingannya, terdapat selisih 0 yang diraih oleh kedua transaksi tersebut. Dalam kasus ini kita bisa mengetahui wesel tagih yang terjadi senilai 10.000 didebet dengan utang uang tunai senilai 10.000. Dan Bigelow mencatat pendapatan bunga setiap tahunnya adalah uang tunai senilai 1.000 dengan pendapatan bunga senilai 1.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan notes receivable pada bagian valuation of notes receivable atau tentang penilaian wesel tagih, di mana ini merupakan adalah pengakumulasian selisih dari sebuah transaksi yang telah terjadi dalam wesel tagih untuk memenuhi sebuah informasi catatan keuangan, di mana informasi tersebut berguna untuk mengetahui kinerja perusahaan. Salah satunya
berguna dalam pengambilan keputusan pada keberlangsungan usaha perusahaan. Dari selanjutnya ada recognition of receivable. Jadi, istilah ini adalah istilah akuntansi untuk menghapus piutang dari buku besar perusahaan. Dilakukan saat yang pertama itu hak kontraktual berakhir, yakni ketika pelanggan sudah membayar utangnya atau ketika piutang tersebut dianggap sudah tidak berharga lagi. Misalnya, pelanggan itu mengalami kebangkrutan. Yang kedua ada transfer piutang. Perusahaan memindahkan hak piutang tersebut kepada pihak lain atau dijual. Nah, transfer piutang ini mengalami beberapa alasan. Yang pertama itu untuk mempercepat kas. Yang kedua, karena uang yang dimiliki perusahaan itu sedang ketat. Yang ketiga, itu sebagai efisiensi perusahaan. Nah, ada dua cara untuk transfer piutang ini. Yang pertama itu ada penjualan piutang. Jadi, dalam metode ini itu piutang dijual kepada faktor atau lembaga keuangan. Penjualan piutang ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada tanpa jaminan, yakni pembeli piutang menanggung semua resiko jika pelanggan tidak bayar. Penjual langsung menghapus piutang dari buktinya dan mencatat kerugian penjualan sebesar biaya jasa atau fee dari faktor tersebut. Yang kedua itu dengan jaminan. Jadi dengan jaminan ini ketika pelanggan tidak bayar, si piutang harus mengganti rugi kepada faktor. Dalam standar akuntansi atau IFRS, ini sering dianggap sebagai pinjaman yang dijamin atau bukan penjualan murni, karena resikonya masih ada di penjual. Nah, lalu jenis yang kedua itu ada peminjaman dengan jaminan, yakni perusahaan tidak menjual piutangnya, tetapi menjadikannya sebagai jaminan atau kolateral untuk meminjam uang ke bank. Nah, efek dari peminjaman dengan jaminan ini mengakibatkan dua efek. Yang pertama itu piutang tetap ada di neraca perusahaan, dan yang kedua perusahaan itu mencatat kewajiban atau utang wesel loannya itu dan membayar bunga. Materi yang terakhir yakni presentation and analysis. Jadi, perusahaan itu wajib melaporkan piutang secara transparan di laporan keuangan. Nah, ada aturan penyajiannya. Yang pertama itu memisahkan jenis piutang. Contohnya seperti piutang dagang versus piutang lain-lain. Nah, yang kedua memisahkan mana yang lancar. Berarti kalau yang lancar itu bayar kurang dari 1 tahun dan tidak lancar itu bayar lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, menyatakan nilai piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang. Yang keempat, mengungkapkan nilai jika ada piutang yang dijadikan jaminan utang. Nah, ada analisis rasio piutang, yakni untuk melihat seberapa efektif perusahaan menagih utangnya. Itu menggunakan dua rumus. Yang pertama ada account receivable turnover, yakni rumusnya rasio perputaran sama dengan penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang bersih. Yang kedua ada rumus day to collect atau rata-rata hari penagihan, yakni rumusnya hari penagihan sama dengan 365 hari atau 1 tahun dibagi dengan rasio perputaran. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai cash and receivable. Mohon maaf apabila kami memiliki kesalahan saat penyampaian materi. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.